Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Battlefield yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah aplikasi kecerdasan buatan yang banyak diunduh oleh masyarakat umum. Tanpa orang-orang sadari, di balik aplikasi tersebut ada sisi kelam yang bisa membuat penggunanya mengalami teror mengerikan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Nikki yang sedang berada di kamarnya. Di tengah suasana rumah yang gelap, tiba-tiba muncul sosok misterius berbadan tinggi dan menggunakan dasi merah mulai menyerang Nikki sehingga Nikki pun meninggal dunia. Keesokan harinya para teman dan kerabat Nikki mengunjungi rumah Nikki. Mereka sangat bersedih setelah mendengar kabar kematian Nikki yang sangat mendadak. Kesedihan atas kematian Nikki juga melanda teman terdekat Nikki, diantaranya ada Alice yang merupakan sahabat terdekat Nikki, Cody yang merupakan pacar Nikki, Gavin, Haley serta pacar Haley yang bernama Dan. Mereka berlima sangat terkejut mengetahui kabar Nikki telah meninggal. Mereka merasa ada yang janggal dengan kematian Nikki karena semasa hidup Nikki tidak pernah mempunyai masalah dengan siapapun. Akan tetapi mereka berlima berusaha untuk mengikhlaskan kematian dari sahabat mereka. Ketika Alice sedang mengenang masa lalunya bersama Nikki, pacar Alice yang bernama Gavin mengajak Alice untuk berkumpul dengan teman-teman di sebuah restoran. Sesampai di sana, mereka pun berbincang-bincang tentang keinginan mereka di masa depan. Selain itu, Alice juga menceritakan tentang persahabatannya dengan Nikki. Kemudian mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Baru saja Alice sampai di rumah, Alice menerima undangan aplikasi berlogo V dari ponsel Nikki. Alice berpikir mungkin saja Cody yang mengundangnya dengan menggunakan ponsel Nikki. Tapi ketika dia menelpon Cody berkata bahwa dirinya tidak membawa ponsel Nikki. Cody juga mengatakan bahwa akun Nikki juga mengundangnya untuk mendownload sebuah aplikasi bernama Mr. Battlefield. Mr. Battlefield merupakan sebuah aplikasi kecerdasan buatan yang mirip seperti Siri. Banyak orang yang sudah menggunakan aplikasi itu termasuk Nikki. Cody menyarankan untuk tidak mendownload aplikasi itu karena aplikasi itu bisa saja mengambil semua data-data orang yang menggunakannya. Namun karena Alice sangat penasaran, ia pun pada akhirnya mendownload aplikasi tersebut. Setelah di-download, muncul ikon pria berdasi merah yang merupakan Mr. Battlefield. Alice pun sedikit kagum dengan teknologi dari aplikasi tersebut. Kemudian Mr. Battlefield meminta Alice mengucapkan kata matikan lampu, dan ketika Alice mengucapkannya, lampu rumah Alice benar-benar mati. Saat Alice meminta lampu rumahnya dinyalakan kembali, Mr. Battlefield tidak merespon. Tak berselang lama, Alice mendengar seseorang mencoba masuk ke rumahnya. Alice pun menjadi takut dan segera bersembunyi di kamarnya. Tapi ternyata sosok itu adalah ibu Alice yang baru pulang kerja. Keesokan harinya ketika Alice sedang bersiap ke sekolah, Alice menyadari bahwa ada simbol aplikasi Mr. Battlefield pada bahunya. Ia pun bingung mengapa simbol itu tiba-tiba saja muncul di bahunya. Kemudian Alice pun segera pergi ke sekolah. Di sekolah ternyata tidak hanya Alice saja yang mendapatkan undangan tersebut, melainkan teman-temannya yang lain yaitu Cody, Gavin, Haley dan juga Dan menerima undangan aplikasi Mr. Battlefield dari akun Nikki. Akan tetapi Haley dan juga Dan belum mendownload aplikasi tersebut. Ketika jam pelajaran berlangsung, tiba-tiba saja Alice mendapatkan gangguan dari Mr. Battlefield. Ternyata gangguan itu hanyalah sebuah mimpi buruk biasa. Malam harinya ketika Alice sedang berada di rumah sendirian, Alice merasa sangat bosan. Ia pun menggunakan aplikasi Battlefield untuk menghilangkan rasa bosannya. Mr. Battlefield bertanya pada Alice apakah dia percaya dengan adanya hantu atau tidak. Alice pun menjawab bahwa dia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Lalu Mr. Battlefield meminta Alice untuk melihat ke arah jendela dengan menggunakan kamera ponselnya, siapa tahu ada hantu yang menemaninya di sana. Ketika melihat dengan kameranya, Alice sangat terkejut melihat sosok misterius sedang melambaikan tangan kepadanya. Keesokan harinya di sekolah, Alice pun menjelaskan kejadian aneh yang dialami setelah menggunakan aplikasi Mr. Battlefield. Akan tetapi, teman-temannya tidak mempercayai hal tersebut. Mereka malah mengira kalau Alice hanya mengalami halusinasi karena masih merasa sedih atas kematian Nikki. Setelah pelajaran olahraga selesai,
Dan Gavin dan Cody langsung mengganti pakaiannya di ruang ganti. Saat mengganti pakaiannya, Gavin bingung mengapa ada simbol aplikasi Mr. Bedevil pada bahunya. Kemungkinan besar, simbol itu muncul karena Gavin mendownload aplikasi tersebut. Hal serupa juga terjadi pada bahu Alice karena Alice juga sudah menggunakan aplikasi tersebut. Saat sedang menggunakan aplikasi Mr. Bedevil, Mr. Bedevil ini mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Gavin pun merasa kesal karena Mr. Bedevil menjelek-jelekan Alice. Kemudian aplikasi Mr. Bedevil ini berubah menjadi merah. Tak berselang lama, Gavin pun diganggu oleh sosok wanita berwajah badut. Selain itu, Cody juga mengalami gangguan dari Mr. Bedevil setelah mendownload aplikasi tersebut. Kembali lagi ke Alice. Ketika Alice sedang melakukan olahraga di rumahnya, tiba-tiba saja aplikasi Mr. Bedevil berjalan dengan sendirinya dan mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan. Tak lama kemudian, listrik di rumah Alice menjadi padam dengan sendirinya. Saat sedang berkeliling rumahnya yang sangat gelap, Alice diganggu oleh sosok wanita tua. Keesokan harinya, Alice, Gavin, dan Cody menceritakan pada Haley dan juga Dan tentang kejadian aneh yang mereka alami setelah menggunakan aplikasi Mr. Bedevil. Alice menyimpulkan bahwa Mr. Bedevil ini bukanlah aplikasi kecerdasan buatan biasa. Ketika seseorang mendownload aplikasi Mr. Bedevil, maka Mr. Bedevil akan secara otomatis mengambil seluruh data pribadi, termasuk hal apa yang ditakuti oleh para penggunanya. Mr. Bedevil meneror penggunanya dengan menggunakan ketakutan terbesar dari setiap penggunanya. Gavin memiliki ketakutan terhadap badut, maka dari itu kemarin dia diganggu oleh sosok badut wanita. Lalu Cody sangat takut terhadap polisi dan orang Asia, dan kemarin Cody diganggu oleh sosok polisi dan orang Asia, sedangkan Alice sejak kecil sangat takut pada neneknya dan kemarin dirinya diganggu oleh sosok yang menyerupai neneknya. Mendengar cerita itu, Haley dan juga Dan sama sekali tidak mempercayai mereka. Ini dikarenakan mereka berdua belum mendownload aplikasi tersebut. Kemudian Alice teringat bahwa penyebab kematian Nikki tidaklah masuk akal. Nikki hanya seorang gadis berumur 18 tahun, namun mengapa dirinya bisa mengalami serangan jantung? Alice dan Gavin mengatakan mungkin saja Nikki meninggal akibat teror dari Mr. Bedevil. Kemudian Alice dan Gavin pun pergi ke rumah Nikki untuk mengambil ponsel Nikki. Ketika ditemukan, ponsel Nikki terlihat sangat rusak parah. Tapi, bagaimana bisa teman-teman Nikki mendapatkan undangan aplikasi itu padahal ponsel Nikki sudah rusak total? Saat ingin mengambil ponsel Nikki, tiba-tiba saja ada tangan hitam dengan jari-jari panjang yang muncul dari bawah kasur Nikki. Sementara itu, Haley dan juga Dan memutuskan untuk mendownload aplikasi Mr. Bedevil untuk membuktikan perkataan teman-teman mereka. Setelah selesai melakukan mantap-mantap dengan Dan, Haley pun menggunakan aplikasi tersebut. Ketika menggunakannya, Mr. Bedevil ini mulai menakut-nakuti Haley. Sementara itu, Dan juga mulai diteror oleh Mr. Bedevil. Secara tiba-tiba, video mantap-mantap Haley dan juga Dan yang ada di ponsel tersebar luas ke internet akibat ulah dari Mr. Bedevil. Dan pun segera menemui Haley di ruang teater sekolah. Akan tetapi ternyata yang ada di sana bukanlah Haley asli, melainkan sosok wanita mengerikan yang sangat ditakuti oleh Dan. Kemudian Haley dan juga Dan pun percaya bahwa aplikasi Mr. Bedevil ini bisa menebar teror mengerikan. Setelah menemukan ponsel Nikki, Alice segera memberikannya pada Cody. Cody adalah seorang hacker, jadi dia tahu struktur aplikasi serta cara melacak server sebuah aplikasi. Cody berniat untuk menghancurkan server aplikasi Mr. Bedevil agar aplikasi tersebut tidak bisa digunakan lagi. Akan tetapi setelah diperiksa, ternyata aplikasi Mr. Bedevil ini tidak memiliki server tetap, alias servernya selalu berubah-ubah. Selain itu, kini sudah banyak orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut tidak bisa dihapus, bahkan ketika Gavin menghancurkan ponselnya, ponsel itu pun kembali seperti semula. Kemudian Cody memiliki ide untuk mencari alamat keberadaan dari orang yang mengirimkan aplikasi itu pada Nikki. Di malam harinya, Gavin menerima telepon dari Alice yang memintanya untuk datang ke rumah. Sesampainya Gavin di sana, Gavin sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Alice. Kemudian Gavin pun sadar bahwa Mr. Bedevil berpura-pura menjadi Alice dan menjebaknya untuk datang ke rumah itu.
Lalu muncullah banyak badut yang mulai menakut-nakuti Gavin. Pada akhirnya, Gavin pun meninggal di tempat. Keesokan paginya, Alice menemukan Gavin sudah dalam keadaan meninggal di rumahnya. Alice pun menjadi sangat bersedih atas kematian kekasihnya. Kematian Gavin membuat mereka berempat mulai ketakutan dan sudah mencoba untuk melaporkan tentang aplikasi itu kepada pihak kepolisian. Akan tetapi Mr. Bedevil tidak membiarkan hal itu terjadi. Sniffing each other's dirty. I'm gonna kill you all. Di malam harinya, Haley dan juga Dan diganggu oleh ketakutan masa lalu mereka. Haley diganggu oleh boneka yang dia takuti, sedangkan Dan diganggu sosok wanita mengerikan. Mereka berdua pun sama-sama meninggal akibat teror Mr. Bedevil. Sementara itu, Alice dan Cody berhasil menemukan alamat dari orang yang sudah mengundang Nikki untuk menggunakan aplikasi tersebut. Orang tersebut bernama Samuel yang merupakan mantan guru dari Nikki. Sesampai di rumah Samuel, Cody dan Alice menemukan tubuh Samuel berada di sebuah ruangan. Di sekitar tubuh Samuel ada banyak berkas mengenai penelitian tentang aplikasi Mr. Bedevil serta sebuah rekaman suara Samuel. Dari rekaman suara Samuel, mereka mengetahui bahwa aplikasi Mr. Bedevil itu memiliki sebuah kutukan. Siapapun yang telah mendownload aplikasi itu akan dibunuh oleh iblis Mr. Bedevil. Iblis itu sengaja menggunakan sebuah aplikasi sebagai penghubung antara dunianya dengan dunia nyata. Samuel mencoba untuk merubah algoritma aplikasi itu, akan tetapi dirinya salah memasukkan algoritma yang benar sehingga aplikasi itu malah membunuhnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Cody dan Alice berencana untuk menghapus aplikasi tersebut agar Mr. Bedevil tidak bisa meneror mereka lagi. Cody telah mempersiapkan sebuah rancangan program virus buatannya yang bisa menghapus aplikasi Mr. Bedevil. Tapi sebelum itu, Cody dan Alice harus memancing Mr. Bedevil ke dunia nyata agar program itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian mereka pun mulai mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Di sini mereka akan membuat dua stasiun komputer, di mana satu stasiun komputer akan menjalankan program ke ponsel Alice dan satu stasiun komputer lagi akan menjalankan program ke ponsel Cody. Beberapa waktu kemudian, Mr. Bedevil akhirnya muncul ke dunia nyata. Alice pun mulai diganggu oleh Mr. Bedevil yang berwujud sebagai nenek Alice. Sementara itu, Cody mulai menjalankan program virus untuk menghapus aplikasi Mr. Bedevil di ponsel milik Alice. Singkat cerita, Cody berhasil menghapus aplikasi itu dari ponsel Alice. Karena Alice sudah lepas dari kutukan aplikasi itu, Mr. Bedevil pun mulai meneror Cody. Mengetahui Cody dalam bahaya, Alice pun segera menjalankan program virus buatan Cody agar aplikasi terkutuk itu bisa segera terhapus dari ponsel Cody. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun di tengah-tengah proses, tiba-tiba saja program virus itu tidak bisa masuk ke ponsel Cody. Ternyata Cody lupa mematikan sistem keamanan tambahan di ponselnya sehingga program itu tidak bisa masuk ke ponsel Cody. Pada akhirnya, Cody pun meninggal karena diteror Mr. Bedevil. Kemudian, scene akhir memperlihatkan Alice dan ibunya yang sedang melakukan video call. Alice kini telah masuk ke perguruan tinggi. Untuk melepas rindu pada ibunya, mereka berdua pun berbincang lewat video call. Kemudian Alice sangat terkejut karena ibunya malah mendownload dan menggunakan aplikasi Mr. Bedevil. Kemudian layar pun berubah menjadi hitam ketika ibu Alice mengatakan matikan lampu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.